Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke materi, kemarin kita sudah membahas tentang apa itu berpikir komputasional. Nah, saya ingin menegaskan lagi, berpikir komputasional adalah berpikir dengan cara komputer. Nah, berpikir komputasional terbagi menjadi 3, lihat di LKS-nya. Ada decomposition, ada pattern recognition, ada abstraksi, dan yang terakhir algoritma. Nah, decomposition yaitu kemampuan memecah data menjadi data yang lebih kecil. Jadi datanya besar, dipilah-pilah menjadi serpihan-serpihan. Nah, misalkan ada satu data dipilah-pilah menjadi bagian kecil. Seumpama pizza, ada satu pizza dibelah untuk 5 orang. Nah, itu pengertian dari decomposition. Dan yang kedua, pattern recognition, yaitu kemampuan untuk melihat persamaan atau perbedaan pola. Maksudnya manusia itu mempunyai panca indera, yaitu pendengaran, penglihatan, dan perasa, ya kan. Nah, sebuah software atau aplikasi bisa mendeteksi sensor tersebut. Contoh aja, HP Android kita bisa menggunakan fingerprint, bisa menggunakan yang namanya sensor wajah, ya kan, bisa menggunakan yang namanya sensor suara. Nah, itu. Jadi berpikir komputasional itu tadi ada 4, dan kita bahas 2 dulu, yaitu decomposition dan yang kedua pattern recognition. Oke, selanjutnya kita buka LKS halaman 37. Nah, di sini saya sajikan gambar kalau yang nggak ada LKS-nya. Yang pertama, pohon biner. Apa itu pohon biner? Fungsinya yaitu menyajikan data supaya mudah dipahami. Yang tadi saya bilang, ada pizza utuh dibelah-belah menjadi 5, dijadikan kecil-kecil. Nah, ada sebuah program atau software yang berisikan coding-codingan, yang berisikan subprogram. Nah, dipecah-pecah. Supaya apa? Supaya nanti bisa mudah dipahami atau diketahui jika ada yang namanya trouble atau kesalahan. Nah, tree merupakan salah satu bentuk struktur data tidak linear yang menggambarkan hubungan yang bersifat hierarki. Hierarki itu dari atas ke bawah antara elemen-elemen. Dalam kehidupan sehari-hari, penyajian data bentuk tree yang sering kita temui adalah silsilah keluarga dan struktur organisasi. Nah, struktur organisasi, silsilah keluarga itu ujungnya atau akarnya itu ada di atas. Ayah, kakek, nenek adanya di atas. Ketua, wakil, sekretaris, nah itu adanya di atas. Anggota adanya di bagian bawah. Nah, bentuk tree mirip seperti pohon karena memiliki akar, cabang, dan daun. Nah, dilihat di halaman 37 LKS-nya atau di slide-nya. Seperti itu tuh, ada level 0, 1, 2, dan 3. Jadi pohon biner atau pohon biner itu terdiri dari 4 level, yaitu level 0, 1, 2, dan 3. Level 0 yaitu akarnya atau root. Level 1 yaitu node dalam. Node dalam ini cabang yang pertama, dan level 2 itu daunnya. Dan level yang ketiga ini level yang bahasanya buahnya. Ini biasanya jarang ada. Jadi biasanya seringnya itu pohon biner itu menggunakan level 0 sampai dengan 2, yaitu akar, cabang, dan daun. Elemen pertama yaitu root atau akar yang tidak memiliki induk di atasnya. Jadi yang namanya akar, yang namanya paling atas itu nggak ada biangnya. Kemudian setiap elemen dapat berisi data dan penghubung ke elemen lain. Nah, garis yang menghubungkan dari
root dari akar ke elemen lainnya itu disebut dengan depth atau height, ya kan? Dan dia fungsinya untuk menghubungkan tiap-tiap cabang dari cabang ke daun. Setiap elemen dapat memiliki beberapa anak. Nah, setiap cabang, yang tadi saya bilang yang level 1, setiap cabang bisa memiliki beberapa anak. Dari akar hanya memiliki 2 cabang, ya kan? Lihat di gambarnya, cabang S dan cabang T, nggak bisa lebih. Itu nggak bisa kalau di pohon biner. Kalau lebih berarti itu bukan pohon biner. Nah, lalu setiap cabang dapat memiliki beberapa anak. Nah, ini yang namanya cabangnya ini yang titik S dan titik T. Nah, di situ ada cabangnya. X, cabangnya dari S yaitu X, Y, Z, cabangnya T, U, V, W. Nah, itu dia. Jadi setiap cabang bisa memiliki 3 atau lebih, atau sama sekali tidak memiliki yang namanya anak. Beberapa elemen yang memiliki induk yang sama disebut dengan sibling. Pada bagian paling bawah, elemen tidak memiliki children lagi yang disebut dengan left daun. Nah, tadi yang saya bilang, yang terakhir itu namanya daun, yang biasa di level 2. Kalau yang di level 3 itu disebutnya apa? Itu juga sama, leaf atau daun. Setiap anak cabang yang tidak memiliki sambungan lagi itu disebut leaf atau daun. Tree juga memiliki level yang menunjukkan jarak suatu elemen yang terhadap root. Level maksimum yang memiliki tree tersebut disebut dengan height atau tinggi depth. Jadi level 0, level 3 sampai dengan 0 itu disebut dengan depth atau ketinggiannya. Jadi kalau ada pertanyaan berapa sih tinggi maksimal sebuah pohon biner, yaitu 3 level. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Oke, bagian yang kedua yaitu jenis pohon. Ada 2 jenis pohon biner dilihat dari segi karakternya. Nah, yang namanya karakter berarti apa? Sifatnya. Jadi ada pohon itu pohon, kita sebut aja ini pohon data, pohon struktur data itu ada 2 karakter. Yang pertama pohon biner, yang kedua pohon linear char. Nah, apa sih pohon biner? Pohon biner adalah pohon yang elemennya memiliki maksimal 2 buah cabang. Nah, bisa dilihat di LKS di gambarnya. Jadi pohon biner itu maksimal, jadi nggak bisa lebih dari 3 ataupun lebih dari 4, ya kan? Jadi pohon biner adalah pohon yang memiliki yang memiliki maksimal 2 cabang. Nah, pohon biner dibagi menjadi beberapa jenis. Nah, yang pertama ada full binary tree. Apa sih ciri-cirinya full binary tree? Yang pertama, setiap node atau elemen memiliki children sebanyak 0 atau 2. Setiap node. Nah, setiap node yaitu setiap titik-titik tuh, yang A, B, C. Nah, itu node namanya. Memiliki children sebanyak 0 atau 2. Nah, yang kita bahas bawahi yaitu 0 dan 2-nya. Yang kedua, full binary tree disebut juga dengan tricyclic binary tree. Nah, dia juga jadi full binary disebut juga strictly binary tree. Apa itu artinya strictly? Yaitu sebuah node atau elemen yang rapat, dia artinya rapat, jadi dia full, ya kan, namanya juga full binary. Jadi artinya nggak renggang node-nya, semua node-nya itu terisi, nggak ada node yang kosong. Lihat di gambarnya, sebelah kiri diberikan garis centang X, salah. Sebelah kanan diberi garis centang plus, yaitu jawabannya benar. Kenapa? Kita lihat dari ciri yang pertama. Setiap node
memiliki children sebanyak 0 atau 2. Nah, lihat di note yang C sebelah kiri. Dia memiliki anak yaitu H. Anaknya cuma 1, ya kan? Berarti yang namanya full binary tadi memiliki tidak sama sekali anak, maksimal 2. Nah, kalau dia punya 1 berarti itu bukan contoh pohon full binary tree. Nah, sampai situ paham? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Pohon binary tree yang kedua yaitu complete binary tree. Complete binary tree atau disebut juga dengan perfect binary tree. Perfect artinya sempurna. Pohon binary yang sempurna memiliki ciri sebagai berikut. A. Semua node internal memiliki tepat 2 children. Jadi semua titik, semua node memiliki 2 anak. Ciri yang kedua, semua left memiliki level yang sama. Tadi left itu daun. Mana daun? Ujung dari node, ujung dari pohon tersebut ya, yang paling bawah. Nah, sebelah kiri diberi tanda X dan sebelah kanan ada tanda checklistnya. Kenapa sebelah kiri bisa salah? Kita analisa. Semua node internal memiliki tepat 2 children. Nah, di situ udah jelas. Node atau titik yang C dia tidak memiliki anak. Jadi yang namanya perfect itu pasti memiliki 2 anak, tepat 2 children. Jadi kalau 1 children tidak punya children, tidak punya node, itu berarti bukan pohon perfect binary tree. Nah, seumpama saya punya anak juga, ya kan, punya anak F dan G, tetapi si D punya anak juga H dan I. Nah, itu bisa disebut juga, itu bisa disebut perfect binary tree atau tidak? Ya, itu tidak bisa disebut pohon perfect tree karena ciri yang kedua itu semua daun memiliki level yang sama, yaitu ada di level nomor berapa? Level nomor 2. Jadi kalau levelnya berbeda bukan perfect binary tree. Terus jumlah childrennya berbeda, itu juga bukan perfect binary tree. Terus jenis binary tree yang ketiga yaitu skyway binary tree, merupakan pohon yang didominasi oleh child di sebelah kiri atau child di sebelah kanan. Ciri-ciri skyway binary tree adalah sebagai berikut. Semua node, semua titik hanya memiliki 1 child. Node atau titik yang terakhir tidak memiliki child. Yang C, left skewed binary tree memiliki node child yang dominan berada di sebelah kiri, left skewed. Yang D, right skewed binary memiliki node child yang dominan berada di sebelah kanan. Nah, bisa dilihat gambarnya. Pokoknya kalau yang left skewed dia horizontal, bikin garis lurus ke bawah, sedangkan yang right skewed binary tree garisnya ke kanan dan hanya memiliki 1 node. A nggak punya node B, C, ya kan, hanya A punya node B punya node C, dan C punya node D. Nah, yang D itu yang namanya leftnya atau daunnya. Oke, selanjutnya ke slide berikutnya. Oke, pohon biner selanjutnya yaitu extended binary tree. Apa itu extended tree? Termasuk pohon yang memiliki 0 atau 2 buah child. Kemudian ditambahkan special node pada node tersebut agar memiliki 2 buah child. Jadi extended tree itu pohon yang ditambahkan atau didatangkan 2 buah node khusus, titik khusus, tanda khusus untuk menjadikan dia sebuah
pohon binary extended. Nah, special note yang ditambahkan tersebut dikenal dengan external note. Jadi titik tambahannya itu disebut dengan external note. Pada gambar berikut ditunjukkan dengan bentuk persegi. Nah, lihat di LKS-nya. Jadi yang kotak-kotak itu external note-nya. Sebelah kiri sebelum ditambahkan itu bentuk asli dari pohon extended, lalu didatangkan external note-nya, maka jadilah pohon extended binary. Nah, note eksternalnya itu ditandai dengan bentuk persegi 4. Sedangkan note asli yang berbentuk lingkaran atau original note disebut dengan internal note. Nah, jadi itu diingat. Yang asli bentuknya bulat disebut internal, yang tambahan yang bentuknya persegi 4. Selisih jumlah internal note dan external note adalah 1, di mana nilai external note lebih besar dari jumlah original note. Kita bisa lihat sebelah kiri, kita hitung dulu internal note-nya ada 7. Nah, setelah ditambahkan eksternalnya, berarti nilai external note adalah lebih 1, di mana berarti kalau internalnya 7 berarti tambahannya 8. Kalau internalnya 5 berarti tambahannya 6. Seperti itu. Kita lihat eksternalnya ada, berarti harusnya ada 8. Kita hitung B ada 1, B ada 2, C ada 3. Nah, itu ada 8. Oke, karakteristik binary yang kedua. Tadi yang pertama yaitu binary. Ini yang sekarang yang kedua yaitu linear chart. Kalau binary tadi setiap pohon yang memiliki maksimal 2 not. Nah, sedangkan linear chart yaitu pohon yang dapat memiliki lebih dari 2 elemen. Nah, biasanya linear chart ini sangat terkenal untuk menggambarkan silsilah keluarga. Pohon linear chart ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, kalau kita bikin struktur organisasi silsilah keluarga, yang kita pakai itu bukan pohon binary, karena tadi binary hanya mempunyai maksimal yaitu 2 not, 2 cabang. Tapi kalau silsilah keluarga kan pasti ada ayah, ada kakek, nenek. Nah, ada paman, ada bibi, anaknya nenek aja ada banyak kan. Apalagi ditambah keluarga kita ya kan, adik kita, kakak kita, dan kita sendiri itu lebih dari 3 atau lebih dari 4. Jadi dan begitu juga organisasi. Ada ketua, ada bendahara, sekretaris, wakil bendahara, wakil ketua, wakil sekretaris, sudah berapa tuh. Jadi yang namanya untuk organisasi atau silsilah pohon keluarga yaitu menggunakan pohon linear chart. Lanjut. Tidak semua diagram yang memiliki rod yang memiliki akal children, sibling, dan leaf adalah tree. Anda harus dapat membedakan yang mana tree dan bukan. Berikut merupakan contoh yang bukan merupakan tree. Kenapa gambar tersebut tidak merupakan sebuah tree atau pohon? Ya, karena terdapat elemen yang memiliki lebih dari satu induk. Kita lihat di situ tuh. A memiliki not, B dan C. Sedangkan C memiliki anak yaitu F, G dan H. Nah, di situ ada garis yang menghubungkan antara A dan si F. Berarti si F memiliki 2 induk. Nah,
Kalau yang memiliki 2 induk berarti itu bukan pohon atau bukan binary. Itu menandainya, oke. Dan juga yang kita lihat, si H memiliki anak O dan si O memiliki induk M dan si H. Berarti itu bukan sebuah pohon. Lanjut, materi yang ketiga, penerapan binary tree. Konsep merepresentasikan data menggunakan binary tree dapat bermanfaat untuk membuat beberapa algoritma. Untuk pembuatan aplikasi tertentu, berikut merupakan contoh-contoh penerapan dari binary tree, yaitu binary short tree, binary space partition, binary tree, heap, dan trip. Oke, sampai situ. Bila ada pertanyaan tinggal komen di bagian komentar di bawah ini ya. Jangan japri-japri, berisik. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.